Kelima, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahok melafazkan ini kalimat. Kenapa? Karena dengan lantaran kata-katanya itu, umat Islam mulai mencair sesama mereka. Umat Islam mulai menyatu dan melebur sesama mereka. Alhamdulillah. Para dai, para ulama, pimpinan-pimpinan organisasi ini, organisasi itu, kelompok ini, kelompok itu mulai tidak peduli lagi dengan bendera mereka masing-masing. Tumpah ruah di jalanan ibu kota Jakarta. Yang ini kelompok Majelis Zikir Az-Zikra, yang itu kelompok Risalah Zikir, kalau yang itu kelompok FPI, kalau itu kelompok HTI, kalau itu kelompok macam-macam kelompok, bawa bendera masing-masing, udah nggak peduli. Mereka membaur satu persatu, menyuarakan kebenaran, membela al-haq dan memuliakan kitabullah dan membela kehormatan para ulama. Mereka menjadi padu. Alhamdulillah. Sulit Pak, bisa mencari cara dan jalan mempersatukan umat Islam. Susah. Tapi Ahok sudah melakukannya. Mantap Ahok. Alhamdulillah. Begitu Pak. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah. Ini yang dimaksud asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali kamu membenci sesuatu padahal dianya adalah baik untuk kamu. Kita tidak suka, tetapi dibaliknya baik. Kita diwajibkan membela. Dengan kewajiban membela itu umat terpanggil semua. Umat terpanggil semua. Sekarang menjadi terkuak Pak. Yang keenam, menjadi terkuak misi besar di balik apa yang ada di belakang Ahok. Sehingga Panglima TNI sendiri pun akhirnya memandatkan keutuhan dan keselamatan NKRI ke depan ini kepada para ulama. Ada apa ini? Ada rahasia besar yang mengancam Indonesia. Ini terkuak setelah Ahok berani mengatakan itu. Baru ketahuan di belakang Ahok ada kekuatan dahsyat yang dipersiapkan untuk menghabisi umat Islam di Indonesia. Menghancurkan dan mencabi-cabi NKRI kita ini. La haula wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku sekalian, dengarkan ceramah-ceramah saya yang ada di YouTube. Saya sudah menyampaikannya bahwa NKRI ini terancam oleh revolusi komunis, dan itu bukan lagi revolusi komunis lokal, tetapi revolusi komunis yang didatangkan dari luar, bermata cipit-cipit. Jumlah mereka jutaan dan mereka para kombatan. Mereka tidak punya paspor, mereka tidak punya visa, nggak ngerti bahasa Indonesia, tiba-tiba udah punya KTP. KTP ketahuan sekarang, Masya Allah, KTP itu dicetak jutaan banyaknya di Cina dan di Paris, dimasukkan melalui pintu Singapura dan sebagainya, masuk ke Indonesia. Ketika kita sedang tarawehan di Soekarno-Hatta, mendaratlah pesawat-pesawat. Kita sedang asik Allahu Akbar, Allahu Akbar, pintu pesawat terbuka, keluar mereka semua mengisi Jakarta. Apartemen-apartemennya diisi oleh mereka, tepian-tepian pantai, tempat-tempat mereka yang isi. Subhanallah, terbuka rahasia besar Pak. Persiapan reklamasi adalah dalam rangka mensingapurkan Indonesia. Mensingapurkan Indonesia. Mereka ingin memasukkan jumlah sebanyak 200 juta ke Indonesia. Lalu kita dikemanai? Kita dikemanai? Kalau bahasa orang kampung kami, diambuangan kalawi. Orang pribumi nggak mau jadi kacung mereka, nggak mau jadi budak mereka, dicampakkan ke laut. Revolusi berdarah akan terjadi pada tahun 2018. Yang masuk ke Indonesia adalah pemuda-pemuda usia produktif, usia militer, laki-laki, untuk melakukan revolusi komunis pertama. Jika berhasil, Indonesia akan menjadi negara komunis. Jika gagal, program revolusi keduanya 2024. Mereka tidak percayakan lagi revolusi ke depan dilakukan oleh komunis lokal. Makanya Bapak lihat petentang-petenteng komunis di mana-mana pakai seragam-seragam mereka, mengadakan acara terbuka,
Kalau tidak lagi-lagi umat Islam, maka Bapak Presiden hampir-hampir saja di acara 17 Agustusan atau di acara 30 Septemberan ya, mengucapkan permintaan maaf terhadap masa lalu sejarah. Alhamdulillah umat Islam nge-push, tidak boleh lakukan itu. Lagi-lagi umat Islam, kaum muslimin terbuka. Sekarang umat Islam baru sadar. Alhamdulillah, sekali lagi dengan pernyataan Ahok umat Islam sadar. Ini bahayanya angkat orang kafir, biarkan orang kafir memimpin, maka dia akan membuat kekacauan di negeri-negeri. Ketika muslim yang naik, orang Nasrani, orang Kristen, silakan. Gerejanya aman, dilindungi, dijamin, silakan beribadah. Hak-hak mereka sebagai warga 100% dilindungi. Mau Buddha kek, mau Hindu kek, mau Konghucu, mau Kristen Protestan, mau Kristen Katolik ya, apa saja agamanya yang sudah diakui diresmikan, maka ini negara akan melindungi kalau muslim yang di atas. Tapi kalau seandainya kafir yang di atas, sebentar aja tuh di Ambon, apa jadinya? Dibantai nggak umat Islam? Disembelih nggak umat Islam? Dan itu selalu terjadi, Pak. Ini sudah diprogram. Ahok naik ke atas, umat Islam sudah diprogram. Ini leher taruhannya, leher bapak-bapak, leher ibu-ibu. Mereka akan mencaplok Indonesia ini. La haula wala quwata illa billah. Sadarlah kaum muslimin, haram kita mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Makanya Allah mengharamkan kita angkat orang kafir sebagai pemimpin. Haram, karena kamu yang akan dianiaya, dizalimi, dihabisi oleh mereka. Tapi kalau kita yang naik, mereka bebas dan aman. Mereka akan dilindungi. Dan itu selalu terjadi. Ribuan tahun sejarah membuktikan, bila mana Islam yang memimpin, non-muslim akan hidup aman, tentram, sejahtera, tenang. Tapi kalau orang kafir yang memimpin, umat Islam pasti dibantai. Katakan tidak. Kami tidak mau Indonesia ini sejengkal saja dipimpin oleh orang kafir sementara kami masih hidup. Kami tidak akan relakan. Lihat saja Pak, tanggal 4 November di Jakarta insya Allah Ta'ala, kalau belum ada sikap yang jelas dari pemerintah tentang Ahok, Istana Negara akan diduduki oleh umat Islam. Nginep di sana, makan di situ. Nah, orang-orang Cina tempatan yang sudah berketurunan, mereka malah kayak demo yang Jumatan yang lalu, mereka ikut nggak memberi makan segala macamnya, karena mereka tahu berbahaya nih makar yang masuknya Cina-Cina pendatang ke depan ini berbahaya buat mereka juga. Mereka sudah hidup rukun, aman, damai dengan pribumi. Mereka sudah merasa menjadi rakyat Indonesia. Jadi mereka ini akan jadi korban, Pak. Bapak kalau terjadi apa-apa, Cina tempatan jangan diganggu ya Pak ya. Cina tempatan maksudnya apa? Yang udah lama, yang sudah turun-temurun. Mereka ini sebenarnya nggak kena-mengena. Jangan nanti sibuk dengan masuknya Cina-Cina yang nggak ngerti bahasa Indonesia, lalu Cina-Cina sini yang bapak gantap, bapak garap. Nggak boleh. Yang lokal-lokal ini masih baik-baik loh Pak. Nah yang bermasalah ini yang menghina Al-Quran ini. Melalui pintu beliaulah dimasukkan jumlah jutaan nih dalam rangka menguasai Jakarta, ibu kota, lalu menguasai negara dengan kekuatan senjata, dengan militer. La haula wala quwata illa billah. Semuanya jadi terbuka. Bersyukur nggak? Alhamdulillah. Tapi saya nggak tahu nih, kalau saya nggak menyampaikan ini di sini mungkin banyak nggak tahu juga kali ini ya. Iya. La ilaha illallah. Ada keluarganya yang tinggal di Jakarta nggak? Ada. Oke. Saya kasih sebuah informasi bocoran tipis aja dah. Tanggal 23 Ramadan kemarin, mungkin saudara yang melihat di YouTube saya ceramah, saya diundang di Hotel Santika Taman Mini. Ternyata di sana ada pertemuan buka bersama para perwira TNI dan ada beberapa puluh jenderal yang hadir pada saat itu.
saya menyampaikan materi tentang huru hara akhir zaman. Lalu setelah itu kami buka bersama. Saat berbuka, beberapa perwira tinggi dan beberapa jenderal duduk di sekitar saya, dan mereka menyampaikan, benar, keadaan sekarang di mana-mana sudah di ujung tanduk. Kekacauan sudah hampir merata. Indonesia juga sudah terancam. Yang dikhawatirkan, yang disedihkan adalah beberapa dari petinggi-petinggi TNI sudah dibeli oleh mereka, oleh musuh-musuh negara. Walaupun nggak semuanya, masih ada di antara jenderal-jenderal yang punya jiwa nasionalis yang sangat tinggi, masih sayangkan Indonesia, masih mau berjuang dan berkorban untuk Indonesia. Tetapi yang sedih itu udahlah yang kebeli ini. Maka mereka berpikir, gimana cara menyelamatkan Indonesia? Gimana caranya? Tanggal 14, 15, 16 saya dengan 16 orang jenderal, beberapa bupati dan wali kota, duduk bersama, iktikaf, mikirkan dakwah, mikirkan Islam bersama-sama. Saya diajak silaturahmi kemana-mana, berikan tausiah, sampai di markas Kopassus memberikan tausiah. Di situ ada kegelisahan tentang Indonesia. Sampai malam kemarin baru saya tahu ada berita bahwa Panglima TNI mengamanahkan keutuhan NKRI ya kepada para ulama. Hanya ulama ke depan yang benar-benar bisa dipercaya dan bisa kembali merekatkan dan mempersatukan umat. Kalau ada apa-apa jangan bergerak sendiri. Dengarkan apa kata ulama. Setuju? Ke depan ada apa-apa jangan bergerak sendiri-sendiri. Oh, pimpinan kami di daerah ini mengatakan begini, jangan, tunggu bagaimana menurut Majelis Ulama Indonesia, bagaimana menurut ulama tingkat nasional dengan suara bulat mengatakan ini saatnya perang, maka saat itu seluruhnya perang. Walaupun kita tidak suka perang, tapi kalau sudah dikomandokan itu, maka seluruhnya wajib. Saya yakin TNI pun akan bersama dengan kita, bahkan mereka paling di depan. Saudara-saudaraku sekalian yang kami muliakan, kenapa kita diuji oleh Allah seperti ini? Ini akhir zaman, tuan-tuan. Ini akhir zaman. Kalau akhir zaman memang harus seperti ini. Sampai umat Islam benar-benar diobok-obok, umat Islam benar-benar dalam keadaan kekacauan tingkat tinggi, lalu umat Islam tidak tahu bagaimana dan kemana. Lalu ketika itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kemenangan untuk kamu. Wahai umat Islam, ketika Dajjal semakin dekat keluarnya, kata Rasulullah SAW, Dajjal itu ibarat, kalau kita ibaratkan Pak, meteor. Ini meteor, ini Dajjalnya. Dajjal ya Dajjal, meteor ya meteor gitu ya. Cuma saya mengumpamakannya, menganalogikannya begini. Saat meteor melintasi bumi, ini bumi, ini atmosfer bumi, dekat sekali meteor lewat sini. Berdampak nggak bagi bumi? Berdampak nggak? Berdampak apa? Apa dampaknya? Daerah negara-negara yang ada dekat dengan lintasan meteor ini, listrik mereka akan mati. Air mereka akan mengalami perubahan. Ketika mulai dari sini saja sudah mulai mengalami perubahan. Mungkin hujannya nggak karu-karuan, terjadi angin puting beliung, listriknya padam beberapa jam atau beberapa hari. Kemudian apa-apapun teknologi berhenti sampai dia lewat. Ketika dia sudah jauh baru tenang kembali. Itulah dampak negatif daripada meteor ini. Apalagi meteornya menghantam, dahsyat sekali Pak. Nah, dekat saja sudah berbahaya. Kalau kita analogikan kepada Dajjal, semakin Dajjal itu dekat keluarnya, semakin kacau keadaan di bumi ini. Itu loh, kuncinya begitu. Itu disebut dengan fitnah Masihid Dajjal. Disebut dengan fitnah Masihid Dajjal. Bedakan antara fitnah Masihid Dajjal dengan fitnah Dajjal. Kalau fitnah Dajjal ibarat meteor, dah meteornya langsung yang menghantam bumi. Dahsyatnya tidak mampu dibayangkan lagi. Makanya kata Rasulullah, ma baina khalqi Adam ila qiyami sa'a fitnatun akbar minad Dajjal. Sejak bumi diciptakan
sampai hari kiamat tidak ada fitnah yang lebih hebat, yang lebih dahsyat, yang lebih berat melebihi fitnahnya Dajjal. Ini yang paling hebat ketika Dajjalnya langsung yang muncul. Sedangkan belum muncul saja, udah dekat dia akan muncul. Luar biasa, Pak. Kekacauan di muka bumi ini, pertumpahan darah, kelaparan di mana-mana, panas dan paceklik ekstrim, kemarau panjang, susahnya dan langkanya bahan pakan dan pangan, susah mencari makanan dan harga-harga membumbung tinggi. Allah, ini menjelang Dajjal keluar. Tambah lagi keyakinan umat manusia semakin melemah, akidah juga semakin rapuh, moral berantakan di mana-mana, akhlak sudah tidak lagi mudah ditemukan, keadilan sudah tertutup, kezaliman merata di mana-mana. Itu menjelang Dajjal keluar, fitnahnya saja sudah dahsyat, apalagi Dajjalnya keluar, Pak, sujud orang nyembah Dajjal, kafir kepada Allah. Inilah fitnah terdahsyat. Nah, Dajjal sudah keluar, maaf, sudah dekat sekali keluarnya, sudah dekat sekali. Di mana Dajjal keluar nanti kata Rasulullah? Di mana? Saya bertanya, di mana? Di Iran. Dajjal itu nanti akan keluar di kota Asbahan. Asbahan ini adalah di Iran, Pak. Suatu kota khusus dihuni oleh penduduk Yahudi di Iran. Dan kata Rasulullah, nanti Dajjal akan muncul di tengah-tengah pasukan Yahudi berjumlah 70.000 orang dengan pakaian jubah khusus berwarna hijau tidak berjahit, dan itu ternyata pakaian khusus kaum Yahudi Asbahan, pakaian pasukan elit mereka, dan mereka menggunakan pedang. Rasul mengatakan mereka menggunakan pedang. Bapak tahu bagaimana perkembangan kota Asbahan hari ini? Kepada sahabat-sahabat kami sampaikan, mengikuti nggak perkembangan kota Asbahan hari ini? Di Asbahan hari ini sudah ditemukan pasukan khusus berjumlah 70.000 orang, muda-muda, kekar-kekar, dengan baju jubah khusus dan pedang dari bahan besi terbaik. Kalau diadu pedang-pedang kita ini, Pak, ini kayak talas saja jadinya dibandingkan pedang-pedang mereka. Dan itu jumlahnya sudah 70.000 orang di Asbahan saat ini, sudah bersiap-siap menanti kemunculan Dajjal. Ya Allah, ya Rabb, Dajjal munculnya di Asbahan, Iran. Ya, kalau dikatakan Iran melawan Israel, mana tuh? Sinagog-sinagog bertumbuh subur di Iran, dijaga dan dipelihara baik-baik. Orang-orang Yahudi dihormati di Iran, tapi Sunni dibantai di Iran. Masjid-masjid Sunni diratakan. Maka penipu itu Iran mengatakan, ayo kita siap perang melawan Israel. Penipu. Benar yang dikatakan oleh penulis buku Zionis dan Syiah bersatu hantam Islam, Muhammad Novel, ya, penulisnya. Beliau memaparkan fakta yang ada di Iran hari ini. Dan ternyata Asbahan satu kota yang isinya orang Yahudi, Pak. Di situ sekarang sudah tersiapkan 70.000 orang lelaki yang kuat-kuat dengan pakaian jubah khusus untuk agama Yahudi, dan mereka-merekalah yang akan menjadi bala tentara Dajjal. Artinya Dajjal sudah begitu diyakini oleh mereka, sudah sangat dekat keluarnya. Wajar kalau di mana-mana kekacauan di muka bumi terjadi. Kita kembali kepada Indonesia, kita kembali kepada Jakarta. Jika Jakarta jadi diadakan pemilihan pilkada, pemilihan gubernurnya, ada berapa calon? 3. 1 Ahok dengan kawannya, yang kedua Anies dengan kawannya, yang ketiga Agus dengan kawannya. Saya tidak akan campur tangan dalam urusan itu. Cuma kalau sempat Ahok yang naik, Ahok diprogram menjadi presiden dan orang nomor 1 di Indonesia. Kalau itu terjadi, maka aib besar mencoreng wajah Republik Indonesia. Mayoritas Muslim di Indonesia dipimpin oleh orang kafir, sedangkan sebentar baru memimpin Jakarta udah ngusirin penduduk, ya kan? Sebentar baru memimpin di Jakarta udah ngeratakan masjid-masjid, ya kan?
Sebentar baru di Jakarta, la ilaha illallah, penghinaannya terhadap syiar-syiar Islam, keterlaluan, mulutnya cemprang, mulutnya ember bocor, menghina umat Islam. Itu baru sebentar. Kaum muslimin yang kami muliakan, Indonesia ini ibarat dalam cengkeraman 9 naga. Kekuatan yang dimiliki oleh 9 naga ini, kaum muslimin, mampu menghitam memutihkan segala kebijakan politik tingkat elit dan tingkat atas. Dan dia memegang, Ahok adalah ujung tombak mereka. Jika Ahok masuk, maka yang lain akan masuk. Tapi jika Ahok pun dipatahkan, umpamanya tidak terelakkan, lalu Ahok dimasukkan penjara umpamanya, tetap ada sosok yang lain. Haritano bisa ditampilkan ke depan, sosok yang lembut, sosok yang santun, sosok yang akrab, sosok yang yang dermawan. Ini akan ditampilkan ke depan, bisa saja siapa yang lain. Ini zamannya di mana umat Islam tidak punya power, tapi kita bersyukur. Saya berharap Indonesia cepat dirukunkan oleh Allah. Tetapi baru harapan pribadi. Harapan Bapak juga begitu kan? Itu harapan Bapak begitu kan? Yuk kita timbang harapan kita dengan hadis Nabi. Ketemu nggak? Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Bukhari dan Muslim, la ya'ti 'ala nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Akan datang nanti suatu zaman kepada umatku. Umat Islam, kata Nabi, menjalani berapa zaman? 5 ya. 5 zaman. Zaman kenabian, zaman kekhalifahan, zaman kerajaan, zaman tanpa khilafah, itu zaman sekarang, dan kembali kepada khilafah, ya kan? Akan datang kepada manusia suatu zaman dari umatku. Orang yang hidup pada zaman itu, mereka akan menemukan keadaan hari ini lebih berat daripada hari sebelumnya, dan hari esok lebih berat daripada hari ini. Makin bertambah waktu ke depan, makin bertambah berat keadaan yang harus mereka temukan dalam segala hal, dalam segala lini, dalam urusan ekonomi, dalam urusan politik, dalam urusan moral, dalam urusan apa saja. Makin ke depan makin berat, Pak, keadaannya. Tapi manusianya bisa makin mengkristal imannya, bisa semakin padat ukhuwahnya, bisa semakin bagus akhlaknya, manusianya. Sehingga Nabi mengatakan, orang-orang yang pada zaman itu mampu mengamalkan amalan kalian pada hari ini, nilainya 50 kalian. Sahabat kaget, ya Rasulullah, 50 kami atau 50 mereka? Bal minkum, 50 kalian, kata Nabi. Karena hebatnya iman orang akhir zaman nanti, sanggup mengamalkan sunnah Nabi yang sahabat dulu sanggup mengamalkan. Lah di masa Nabi mengamalkan amalan-amalan sunnah, lingkungan sudah mendukung, ya kan? Kita sekarang mengamalkan amalan sunnah melawan arus. Lebih besar mana pahalanya kalau begitu? Besar mana pahalanya kalau begitu? Sekarang pahalanya ya, bukan kualitas manusianya. Kualitas manusianya tidak ada yang akan mampu menandingi sahabat. Tapi baik, di sini kondisi keadaan lapangan, kondisi keadaan sosial, kondisi keadaan pendidikan, moral, mental, politik, dan segalanya akan makin hancur ke depan, makin hancur. Yang mampu dan selamat ketika menghadapi beratnya hari-hari itu adalah, kata Rasul, orang yang beriman dan amal solehnya banyak. Dulu kalau nggak salah, saya pernah bawakan kitab Zikir Akhir Zaman, betul? Saya yakin banyak yang belum pernah baca itu kitab, betul? Lama mangguan. Tolong itu dirujuk. Saya bawakan itu kitab agar umat ini membacanya. Setiap kejadian demi kejadian dirinci ceritanya oleh Rasulullah, dan apa antisipasinya Rasul juga menyebutkan. Itu yang perlu dibaca. Ustaz, saya nggak punya banyak waktu membaca. Waduh, ya Allah, ya Allah. Baik, kalau begitu tolong dengarkan ceramah saya, judulnya di YouTube, Persiapan dan Amalan Akhir Zaman. Tolong buka itu kembali di YouTube. Apa judulnya? Persiapan dan Amalan Akhir Zaman. Di situ saya menyebutkan beberapa persiapan yang sifatnya fisik, materi. Kita bersyukur. Ini mungkin tidak terbayangkan oleh Ahok. Wa makaru, lanjutkan. Wa makarallah wallahu khairul makirin.
Mereka menyusun rencana-rencana. Allah juga sudah punya rencana. Rencana Allah lah yang pasti akan menang. Siapa yang menyangka Pak, dengan kasus seperti ini umat Islam di Jakarta, para ulama dan dai se-Indonesia mulai melebur, mulai menyatu. Siapa yang menyangka? Saya benar-benar sujud syukur. Saya sujud syukur Pak. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Saya berharap, saya memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar makin hari ke depan itu orang-orang kafir makin gegabah membuat langkah, sehingga umat ini semakin rapi, semakin sadar, semakin menyatu antar sesama mereka, insyaallah taala. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang saya muliakan, Bapak bersyukur tinggal di daerah Pak, karena orang-orang yang tinggal di Jakarta sudah begini daduk jantung mereka. Orang yang tinggal di kota-kota besar sudah begini, yang tinggal di Pekanbaru sudah begini, yang tinggal di Lampung, ibu kota Lampung, yang tinggal di Palembang, yang tinggal di mana, di Makassar, Surabaya sudah begini jantungnya semua. Yang tinggal di Bandung, di Medan, di mana-mana orang tinggal di kota besar itu udah begini Pak. Kenapa keadaan Indonesia genting sekarang? Mungkin saya tidak perlu merinci menyampaikannya sampai waktu nggak ada. Ini juga membuat Bapak mungkin nggak bisa tidur dengan nyenyak, nggak bisa lagi makan dengan enak, bisa meriang beberapa minggu. Jadi lebih bagus saya menyampaikan secara globalnya saja. Bapak bersyukurlah tinggal di daerah. Jangan mimpi dan jangan pernah berpikir untuk ke kota ya Pak ya. Bertahanlah di sini, tetaplah merapat sesama kaum muslimin. Apapun nama kelompok yang Bapak punya. Ada jamaah tabligh, itu sahabat kita Pak, itu saudara kita, ikhwan kita itu, rangkul-rangkulan dengan mereka. Ada yang namanya Ikhwanul Muslimin, ada yang namanya Muhammadiyah, ada yang namanya di sini NU. Di sini ada NU nggak? Apapun selagi masih ikhwan, masih selama Ahlus Sunnah wal Jamaah, rangkul-rangkulan dengan mereka. Harus merapat antara satu dengan yang lain Pak. Bapak harus menyatu, merapat selama kita masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kemudian masjid-masjid tolong diramikan 5 waktu. Masjid-masjid kita ramikan 5 waktu. Koordinasi antar sesama tokoh dan pimpinan kelompok organisasi lebih sering diadakan. Untuk yang di daerah, saya melihat penyelamatan Indonesia nanti mulai berawal dari daerah-daerah lagi. Dan saya berharap juga, banyak harap pada Allah ini, karena salah satu yang bisa diharapkan ke depan adalah Riau, khususnya daerah-daerah pedalamannya. Seperti Inhu, Inhil, Palalawan, ini salah satu yang diantara yang akan ikut punya andil di Indonesia nanti, insya Allah. Kami juga begitu di Payakumbuh, Sumatera Barat, ya, di Bukit Tinggi, Padang Panjang. Begitu juga Pak, daerah-daerah yang nanti akan menjadi alternatif penyelamatan dan tempat penampungan kaum muslimin ketika kota-kota penuh dengan simpahan darah, seperti terjadi di Syria dan di Yaman. Mereka akan larinya ke daerah. Persiapkan diri menjadi kaum Ansar. Persiapkan diri untuk menjadi kaum Ansar. Sebagaimana kita harus persiapkan diri, selamatkan NKRI, selamatkan Republik Indonesia dari setiap makar yang dipersiapkan oleh Syiah dan komunis yang berkolaborasi untuk menguasai Indonesia dan menghabisi umat Islam. Maka katakan tidak untuk mereka dari sekarang sampai kita syahid, insya Allah. Insya Allah. Demikian dari saya, mohon maaf lahir batin. Semoga seluruhnya mengambil hikmah dan manfaat dari apa yang telah kami sampaikan. Saya minta maaf apabila tadi ada gurauan yang tidak pada tempatnya, kata-kata yang melukai dan menyakitkan. Dan mari kita istighfar bersama-sama. Astaghfirullah, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Baca surah Al-Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Quran. Mau saya ajak berdoa bersama? Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah negeri kami Indonesia ini menjadi negeri yang Engkau ampuni penduduknya, ya Allah. Kami mengaku kami telah zalim kepada diri-diri kami, ya Allah. Kami mengaku, ya Allah, kami telah banyak melakukan kesyirikan kepadamu, ya Rabbal Alamin. Kami mengaku, ya Allah, telah banyak dosa-dosa yang kami perbuat. Telah banyak kewajiban amar bil ma'ruf nahi anil munkar yang kami tinggalkan. Kami mengaku, ya Allah, telah banyak waktu kami hidup ini, kami banyak fokuskan umur dan usia kami untuk mencari harta, menumpuk dan menambah-nambah lagi kekayaan dunia, sementara kami jarang mengurus agamamu, jarang memperjuangkan syariatmu, jarang membela dan tegaknya amar bil ma'ruf nahi anil munkar, ya Allah. Ya Rabb, kami mengaku sungguh teramat banyak dosa-dosa kami, ya Allah, yang menyebabkan kami Engkau tegur dengan berbagai macam ujian. Diuji dengan pemimpin-pemimpin yang kafir, atau pemimpin-pemimpin yang muslim tetapi tidak sayang kepada kami dan tidak takut kepadamu. Ya Allah, diuji dengan perpecahan antar sesama kami. Engkau uji kami, ya Allah, dengan keretakan para dai dan ulama kami, ya Allah. Ya Rabbi, kami sadar kami banyak dosa. Kami mohon kepadamu, ya Allah, janganlah gara-gara dosa kami ini Engkau siksa kami. Janganlah gara-gara dosa ini, ya Allah, Engkau karamkan negeri kami dalam petaka dan huru-hara. Ya Rabbal Alamin, selamatkanlah Republik Indonesia kami, ya Allah. Selamatkanlah NKRI ini yang kami hidup dan tinggal di dalamnya, ya Allah. Di atasnya ada rumah kami, ada tanah kami, ada usaha kami. Di sana sekolahnya anak-anak kami dan tempat bertinggalnya kami, ya Allah. Selamatkanlah NKRI ini jangan sampai dicabik-cabik, dikoyak-koyak oleh komunis dan Syiah, ya Allah. Dan janganlah sampai kaum Kristen, ya Allah, yang terang-terangan sekarang ini melakukan makar kristenisasi di mana-mana, di mana dalam jangka tercepat di seluruh bumi Indonesia adalah negeri tercepat kristenisasinya melebar, di mana banyak umat muslim yang sudah berpindah agama, ya Allah. Ampuni kami, ya Rabb. Ampunilah kami, ya Rabb. Ampunilah kami, ya Rabb, yang telah banyak menelantarkan urusan agamamu, yang telah menyerahkan perjuangan agama ini hanya kepada segelintir orang dari kalangan ustaz, dari kalangan da'i. Ya Allah, ya Rahman, ampunilah kami, ya Rabbal Alamin. Berilah kami pemimpin-pemimpin orang-orang Islam yang beriman. Berilah kami pemimpin-pemimpin orang-orang Islam yang takut kepada Engkau dan sayang kepada kami. Berilah kami pemimpin-pemimpin yang sadar bahwa syariatmu adalah satu-satunya solusi agar turunnya keberkahan dan rahmat yang banyak dari sisi Engkau, dan keluarnya rahmatmu dan berkah yang banyak dari perut bumi ini, ya Allah, agar kami sejahtera, makmur dan damai di kehidupan ini hanya dengan syariatmu. Ya Allah, ya Rahman, satukanlah umat Islam, satukanlah hati kami, satukanlah hati kelompok-kelompok muslimin yang ada sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya Allah, jadikan kami benci berbuat maksiat, jadikanlah kami suka dan senang dalam berbuat taat. Ya Allah, jadikanlah kami di antara hamba-hambamu yang Engkau beri rezeki hanya dari rezeki yang halal, rezeki yang thayyib, rezeki yang Engkau beri berkah. Ya Allah, tambahkan hidayah ke dalam dada-dada kami, ya Allah, di atas hidayah yang sudah ada. Kuatkan iman kami yang mulai melemah, ya Allah, karena hanya Engkau yang mampu menguatkan iman kami. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, Dajjal sudah semakin dekat ke
keluarnya. Fitnah, petaka, bencana, musibah, peperangan, kekeringan, kelaparan, dan segala macam keburukan sudah semakin dekat akan terjadi di depan kami, ya Allah. Sungguh jika Engkau tidak kuatkan iman kami, sehingga Engkau tidak semangatkan kami untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya, maka bukanlah kami termasuk orang yang selamat di akhir zaman ini. Ya Allah, jadikan kami cinta beramal soleh, ya Rabb. Jadikanlah kami suka tahajud, jadikanlah kami hobi membaca Al-Quran, jadikanlah kami hobi berzikir, jadikanlah kami hobi menegakkan amar bil ma'ruf nahi 'anil munkar. Ringankan kami dalam bersedekah dan berinfak, ya Allah, dan lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halalan thayyiban mubarakah. Ya Allah, ya Rahman, wa taqabbal minna du'a ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin wa sallallahu ala rasulika nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang benar dari Allah dan dari Rasulnya, yang salah adalah dari diri saya dan dari syaitan yang terkutuk. Setiap yang salah Allah dan Rasulnya terlepas dan berlepas diri daripadanya. Kaum muslimin, mari kita saling menasehati antara satu dengan yang lain. Di Belilas ini kita tegakkan kewajiban amar bil ma'ruf nahi anil munkar. Kita tegakkan kewajiban amar bil ma'ruf nahi anil munkar. Karena kewajiban ini bukan kewajiban ustaz saja, bukan kewajiban guru-guru agama di sekolah saja, tetapi kewajiban seluruh umat. Ya, kemudian tingkatkanlah amal soleh. Saya tidak punya pilihan dan bahasa yang lain untuk dijadikan oleh Allah di antara orang yang selamat di akhir zaman, kecuali orang yang beriman dan amal solehnya banyak. Titik. Mari tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم.